Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Angelika Diana Cantika Putri dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Aquatik dengan NIM 2555322 PN 19529. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari tugas ekologi perairan kelas C, yaitu faktor pembatas dalam ekosistem perairan. Untuk pengertian faktor pembatas adalah bahan atau faktor penting dalam keadaan minimum yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Untuk bertahan hidup dan hidup dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Jadi ada dua faktor pembatas, yaitu biotik dan abiotik. Faktor biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Komponen biotik dikatakan sebagai faktor pembatas karena dapat membantu lingkungan untuk tetap seimbang, sebab suatu organisme mempengaruhi lingkungan. Contohnya seperti hewan yang memakan organisme lain. Ada juga bakteri dan jamur yang menguraikan organisme. Untuk faktor pembatas abiotik, yakni komponen berupa makhluk mati yang merupakan lingkungan yang dikatakan faktor pembatas karena dapat mempengaruhi kondisi perairan untuk tetap seimbang, sebab suatu lingkungan mempengaruhi organisme seperti suhu, kecepatan, arus, pH, salinitas, DO, BOD, COD, kekeruhan, dan konduktivitas. Ada faktor fisik utama sebagai faktor pembatas, yaitu suhu, radiasi, kekeruhan, warna dan bau, arus, gas atmosfer, kadar CO2 dan O2, dan unsur hara. Nah, di sini ada suhu. Air mempunyai beberapa sifat unik yang berhubungan dengan panas secara bersama-sama, mengurangi perubahan suhu sampai tingkat minimal, sehingga perbedaan suhu dalam air lebih kecil dan perubahan yang terjadi lebih lambat daripada udara. Walaupun variasi suhu dalam air tidak sebesar di udara, hal ini merupakan faktor pembatas utama, karena organisme akuatik seringkali mempunyai toleransi yang sempit. Suhu optimal ikan berkisar 25-30 derajat Celcius. Suhu sering membatasi zona dan stratifikasi biota baik perairan maupun di daratan. Untuk radiasi cahaya matahari ini merugikan karena cahaya matahari langsung akan merusak atau membunuh protoplasma. Penetrasi cahaya seringkali dihalangi oleh zat yang terlarut dalam air, membatasi zona fotosintesa, di mana habitat akuatik dibatasi oleh kedalaman. Sekarang ada kekeruhan warna dan bau. Kekeruhan terutama disebabkan oleh lumpur dan partikel yang dapat mengendap seringkali penting sebagai faktor pembatas. Sebaliknya, bila kekeruhan disebabkan oleh organisme, kekeruhan merupakan indikasi produktivitas. Kekeruhan ini disebabkan oleh partikel-partikel tanah, partikel bahan organik, dan bioteknik, maka kecerahan akan menurun dan rendah. Selanjutnya ada arus dan tekanan air. Arus ini tidak hanya mempengaruhi konsentrasi gas dalam air, tetapi juga secara langsung sebagai faktor pembatas. Nah, arus laut adalah pergerakan massa air secara vertikal atau horizontal menuju keseimbangan atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan di dunia. Arus adalah gerakan mengalirnya massa air karena tiupan angin, perbedaan densitas, maupun pergerakan gelombang panjang. Next ada gas atmosfer, kadar oksigen dan karbon dioksida. Menurut Saminan 2012, udara di atmosfer mempunyai kemampuan homeostasis yang sangat tinggi. Kandungan CO2 dan O2 di udara relatif tetap, yaitu 0,03% dan 21%. Oksigen ini dalam tanah menurun dengan bertambahnya kedalaman sebaliknya dengan CO2. Oksigen dan CO2 di air mempunyai variasi yang tinggi pada kedalaman dan waktu. Oksigen menjadi faktor pembatas di danau serta sungai dengan masukan bahan organik yang tinggi. Nah, di sini ada unsur hara. Pada umumnya, nitrogen dan fosfor merupakan faktor pembatas, terutama fosfornya, karena kaitannya dengan unsur struktural organisme. Terdapat 10 unsur esensial
Untuk tumbuhan yaitu ada untuk fotosintesis, ada MNFA, ClZn dan V. Untuk metabolisme nitrogen ada MO, BCO dan Fe. Untuk fungsi metabolisme lain ada MO, BCO, Cu dan Si. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan salah materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.